Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer. Pada video kali ini, Bapak dan Ibu, kembali admin berbagi informasi terkait keikutsertaan P3K atau tenaga honorer atau non-ASN dalam rekrutmen atau tes CPNS tahun 2023, di mana pada kesempatan ini admin berbagi informasi apakah seluruh tenaga honorer harus membuat akun di SSCASN milik Badan Kepegawaian atau tidak. Nah, mari Bapak dan Ibu simak informasi berikut ini. Bapak dan Ibu, seperti dilansir dari jpnn.com bahwa P1 hingga P4 wajib buat akun baru di SSCASN BKN. Bagaimana portal P3K Guru? Nah, mari Bapak dan Ibu simak informasi berikut. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada Bapak dan Ibu untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, Bapak dan Ibu, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan semua guru honorer tanpa terkecuali harus membuat akun baru di portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, ini Bapak dan Ibu bertujuan untuk mengetahui update data guru honorer. Kira-kira berapa banyak yang sudah resing, meninggal, dan lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, P1 tetap buat akun baru. Begitu juga P2, P3 hingga P4, kata Dirjen Nunuk dalam Coffee Morning Ditjen GTK Kemdikbudristek bersama Forum Wartawan Pendidikan Kebudayaan atau Fortadik di Jakarta 21 September. Akun baru ini lanjutnya dibuat di SSCASN BKN dan bukan di portal p3kguru.kemdikbud.go.id. Portal P3K Guru milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini hanya menyajikan informasi seputar guru. Begitu juga pendaftaran semuanya melalui satu pintu di SSCASN BKN. Walaupun harus membuat akun baru dan mendaftar kembali, para guru lulus PG yang notabene adalah prioritas 1 tidak akan dites kembali. Mereka, kata Ditjen Nunuk, tinggal ditempatkan saja. Nah, Bapak dan Ibu, sisa P1 yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 ini tinggal tunggu penempatan saja. Ini termasuk 3.000-an P1 yang sebelumnya penempatannya dibatalkan, ucap Dirjen Nunuk. Nah, apakah semua P1 akan ditempatkan tahun ini? Dirjen Nunuk mengungkapkan belum semuanya, sebab dari 62.000 P1 tanpa formasi P3K 2022, setelah diupayakan Kemdikbudristek masih tersisa 12.276 guru lulus PG. Upaya Kemdikbudristek ini dimulai dari diterbitkannya regulasi untuk guru mapel bahasa Inggris lewat linearitas sehingga mereka menjadi guru kelas di SD. Begitu juga untuk guru mapel prakarya dan kewirausahaan atau PKWU yang penempatannya sesuai ijazah. Ambil contoh guru PKWU yang ijazahnya mapel IPA, maka bisa mengajar sesuai ijazahnya. Artinya tidak harus PKWU tetapi formasi yang sesuai ijazah guru bersangkutan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana dengan status guru P2 atau honorer K2, P3? Guru honorer negeri masa pengabdian minimal 3 tahun dan P4 lulus PPG, dan guru honorer negeri maupun swasta yang masa pengabdiannya di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik, ternyata semuanya pun punya peluang yang sama juga. Nah, untuk guru P2 dan P3 dites menggunakan sistem situasional.
Adjustment Test atau SJT. Tahun lalu P2 dan P3 hanya dites observasi, sedangkan tahun ini tes CAT BKN juga. Namun tesnya bukan pengetahuan tetapi pada SJT yang lebih membahas pada proses pembelajarannya, ungkap Dirjen Unuk. Nah, untuk peserta dari pelamar umum atau P4, tambahnya menggunakan CAT kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagi pelamar bersertifikat pendidik diberikan afirmasi kompetensi teknis 100%. Prinsipnya, kata Nunuk, walaupun di dalam Kemenpan RB 649 tahun 2023 tentang juknis pengadaan P3K Guru 2023, di instansi daerah tidak menjabarkan detail soal keberadaan P1 hingga P4 ini, tetapi mekanisme pengisian formasi tetap sama seperti tahun lalu, di mana pengisian kebutuhan formasi P3K Guru mengutamakan P1, kemudian P2 jika masih ada sisa formasi lanjut ke P3 dan P4. Kami dalam hal ini Kemdikbudristek juga menyiapkan juknis untuk penempatan pelamar prioritas yang sosialisasinya sementara berjalan pungkasnya. Jadi itulah Bapak dan Ibu informasi terkait seluruh tenaga honorer harus melakukan pembukaan akun di SSCASN BKN tanpa terkecuali baik P1, P2, dan P3 hingga P4. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata admin ucapkan terima kasih.